Halo. Ya Allah, ini kalian Sabtu-Sabtu ngapain? Ada yang pergi ke JJM nggak? Hari ini kan ada JKT ya. Hai. Ada yang ke JJM nggak hari ini? Aku lagi ini mau download video daftar audisi. Masih berkutat dengan audisi. Kemarin aku di teater ini apa namanya, ada buka-bukain amplop yang kirim lewat teater. Banyak berapa ratus ya kemarin ya, banyak. Aku dari sore sampai malam kemarin. Banyak yang daftar. Baik, kabarnya baik. Kamu masak apa hari ini? Aku tadi pagi bikin nasi goreng saus merah, tahu nggak sih? Terus ya aku bikin nasi goreng saus merah karena aku udah lama pengen sebenarnya. Jadi pakai saus tomat sama saus cabe. Terus bumbunya cuman bawang merah, bawang putih. Aku kasih butter, aku tumis pakai butter sedikit, sama kasih minyak biar nggak gosong. Terus dikasih saus itu deh, saus cabe sama saus tomat. Udah dikasih garam sedikit. Terus karena belakangan aku nggak bisa pakai MSG, jadi aku pakai kaldu ayam yang nggak ada MSG-nya gitu. Enak ternyata. Bisa buat 2 kali makan. Tadi aku makan pagi sama makan siang. Anak kosan banget ya. Terus ya, tau nggak, aku tadi tuh kan aku bikin telur orak-arik sama aku nyuirin ayam ya. So aku pisahin ayamnya. Gak taunya pas mau aku masukin ke nasi gorengnya, tumpah dong, pecah. Jadilah aku pungutin. Bete. Sampai detik ini berapa? On the way 5.000 guys yang mau daftar. On the way 5.000. Ya Allah, Aping, nggak apa-apa bekas gigit nyamuk mah, nggak apa-apa, nggak masalah. Itu kan bisa hilang. Kelihatan kaki aku ya, bisa hilang kalau bekas gigit nyamuk mah. Aku suka nasi goreng, tapi aku nggak selalu. Jadi kalau misalnya aku pengen aja, dan sebenarnya aku lebih senang kalau aku bikin sendiri sih nasi goreng sebenarnya. Cuman kadang kalau pengen yang abang-abang tuh, aku suka kalau abang-abang tuh nasi gila tuh aku suka banget. Nggak tahu, aku sih belum pernah coba bikin nasi gila ya. Cuman kalau yang punya abang-abang tuh kenapa enak banget ya? Kalian gitu nggak sih? Kalau pakai filter latar biru, jangan pakai filter fotonya jangan pakai filter nih. Kayak aku ini kan aku pakai filter nih, jangan pakai filter kayak gini. Jadi natural aja. Gen 16 nanti ada nggak? Ya gen 13 aja dulu, yang ada aja dulu dijalanin. Mau 16 ada belum tahu. Iya, jangan pakai filter ya. Karena kenapa? Nanti tuh sebenarnya gini, kenapa kita nggak mau kalian pakai filter? Sebenarnya dari awal tuh intinya kalian harus jujur sih dari awal. Maksudnya apa adanya kalian, ya udah kalian tunjukin gitu. Jadi jangan sampai nih nanti kan pakai filter nih cakep, terus begitu dateng kebanyakan 90%, 80% itu tuh mukanya beda banget dari yang difoto gitu. Jadi ujungnya akan sama aja. Kalau misalnya emang kalian memang nggak sesuai kriteria, ya mungkin kita nggak akan pilih ya gitu. Kalau foto di rumah aja nggak apa-apa, nggak masalah kok. Misalnya kalian foto di rumah terus pakai latar backgroundnya itu pakai tembok, nggak masalah. Nih kayak tembok kamar aku nih. Nah tembok kayak gini nggak apa nih, nggak masalah nih warna-warna kayak gini. Di foto aja pakai handphone. Kalau misalnya emang kalian nggak ada nggak mau ke studio foto gitu, nggak apa-apa. Asal lampunya cukup ya, maksudnya penerangannya tuh cukup gitu, jangan gelap.
Belum tahu Zio mau kepilih berapa. Ya Allah, siapa nih lebay banget. Kamu jangan lebay deh. Siapa sih namanya? Aping. Tolong ya, please, jangan lebay. Kan gigit nyamuk kan bisa hilang. Mau cuma sedikit nggak masalah. Namanya juga manusia, nggak mungkin dong mulu semua. Tanda tangan wajib orang tua, bener, harus orang tua. Bagian nyimak aja. Tapi pekerjaan orang tua tuh dua-duanya atau salah satu. Dua-duanya boleh, salah satu boleh. Kalau misalnya kalian ngerasa oh yang kerja cuma papa aja, mama misalnya mama ibu rumah tangga, ya nggak apa-apa ditulis dua-duanya. Ten skin nggak masalah. Kenapa? Ya karena kita lagi nggak kerja saat ini, kita lagi nggak kerja sama dengan stasiun TV, jadi makanya kenapa nggak tayang di TV gitu. Kemarin kita ada kerja sama TV kan, sekarang kita nggak ada, jadi ya udah langsung kebeli aja. Warna orange sih boleh sih, cuman kok kayaknya nanti malah kalah sama backgroundnya loh kamu, karena backgroundnya terlalu gonjreng. Kalau mau tuh yang warnanya tuh yang jangan terlalu terang gitu. Apa aku dukung banget musuh JKT? Ya udah boleh, silahkan. Kalau keloidnya di mana? Boleh. Kalau belakang halaman rumah boleh. Daftar 2 kali enggak. Pasti kalau daftar 2 kali salah satunya aku hapus. Karena buat apa? Serius, daftar 2 kali pasti satunya aku hapus. Ngapain aku nyimpen file banyak-banyak? Salah satu aja, pokoknya kalau udah satu-satu cukup kok. Pasti dilihat. Tenang aja ya. Jangan takut. Ini aku liatin semua guys. Takutnya aku terima ya. Coba aja dulu. Udah yang bilang takut nggak keterima udah submit belum? Kalau belum submit terus bilang takut nggak terima. Ya sekarang kan gimana mau keterima kalau coba aja belum? Harus dicoba dulu. Harus semangat. Pakai celana pendek ya guys, fotonya ya guys. Tuh ada contohnya Cisani tuh. Pernah kan? Di contohnya ada kan pakai celana pendek guys. Jangan pakai celana panjang, karena kita mau lihat postur tubuh ya. Jakarta apa kak maksudnya? Aja Cisani udah, kemarin udah Cisani hari ini kan waktunya libur, pasti ada kegiatan lain. Rok nggak apa-apa, asal jangan panjang. Iya, foto audisi ikutin olah boleh. Bajunya nggak sama persis nggak apa-apa, tapi paling nggak kayak gitulah kira-kira. Oke, terus jangan terlalu, makeupnya jangan terlalu tebal-tebal ya, tolong. Makeupnya jangan tebal-tebal, makeupnya natural aja. Tebal-tebal nggak taunya aslinya beda lagi. Karena kalian kan masih muda itu, kulitnya kan masih pada bagus-bagus tuh biasanya. Aku nggak makeup, iya nggak apa-apa, nggak makeup nggak masalah. Latar belakang wallpaper bisa aja. Udah ada yang kira-kira belum dong? Belum, masih nanti. Ini masih tanggal berapa? Masih pertengahan kan? Masih proses guys. Tunggu ya. Belum.
By the way ya, aku mau ngasih tahu nih buat yang ngisi di kolom purpose nih, maksudnya tujuan kamu masuk JKT apa, itu nggak usah terlalu panjang, nggak usah ya kayak kalian bikin karangan gitu, dikit aja, maksudnya 2-3 baris cukup, karena kan kita nggak mungkin baca, karena kan dari sekian banyak nih kan pasti kan banyaknya yang daftar ya, kita nggak akan mungkin bacain satu-satu kalau misalnya terlalu panjang ya. Kalau cuman 2 baris 3 baris itu masih oke. Terus sama pengetahuan soal JKT juga jangan terlalu panjang, garis besarnya aja, jadi nggak usah dibikin paragraf 1, paragraf 2, itu terlalu panjang guys, nggak usah disebutin terlalu banyak. Jadi pokoknya yang jangan ngikutin yang di ini, misalnya kan kadang kalian mungkin takut jadi googling kan JKT48 itu apa gitu. Sebenarnya sih lebih ke pengetahuan JKT48 itu adalah menurut versi kalian sendiri gitu. Misalnya kalian tahu, aku tahu JKT48 itu sekumpulan grup idol grup yang asalnya dari Jepang terus dibikin di Indonesia gitu. Dan misalnya aku taunya yang aku tahu misalnya JKT48 itu setiap tahun ada audisi misal, terus ada single yang adaptasi dari AKB48, yang gitu-gitu aja nggak apa-apa, simpel. Jadi jangan terlalu panjang, karena ini banyak banget yang terlalu panjang yang menurut aku bisa jadi ini pengetahuannya bukan dari kalian. Jadi mungkin kalian banyak mengambil dari beberapa sumber gitu loh. Ini tuh ada yang sampai 3 halaman, terlalu panjang menurut aku. Nggak usah terlalu panjang, simple aja ya menurut kalian aja. Misalnya kalian bilang, aku baru tahu JKT itu 2 atau 3 tahun belakangan, nggak apa-apa, yang kalian tahu aja, nggak masalah. Kita harus siapin dance, nyanyi atau bakat kita ya sebaiknya disiapin dari sekarang. Kan kalian masih ada waktu nih. Nanti misalnya setelah pendaftaran terus kalian akan dipanggil untuk audisi kan. Nah nanti pada saat dipanggil itu kan pasti akan diminta untuk unjukin bakat. Ya bakatnya sih terserah sih, maksudnya kalian bisanya apa. Nah mendingan disiapin dari sekarang tuh, udah dipikirin. Nah kalau jadi member JKT panjang, maksudnya nggak ngerti. Dance-nya bebas. Ya kalau bisa hafal dance dengan lumayan cepat, unik gak? Ya masalahnya kamu bisa hafal dance-nya dengan cepat, itu cepatnya itu asal kamu hafal atau bagus. Nggak bisa dibilang unik sih, maksudnya uniknya apa dulu nih? Uniknya kamu hafal cepat dan bagus atau cuman sekedar hafal aja gitu. Kan beda kalau misalnya kamu hafal nih dalam waktu singkat nih, tapi semuanya dapat gitu loh. Misalnya dari gerakannya dapat, dari detailnya dapat, terus dari jiwanya dapat, terus dari ekspresinya dapat. Nah itu baru unik. Tapi kalau misalnya cuman aku tahu gerakannya gini tapi ternyata ekspresi kamu nggak ada, terus itu nggak di jiwa kamu nggak ada, jadi itu ya akan jadi biasa aja sih sebenarnya. Nyanyi JKT48 boleh sih. Bahasa isyarat ya boleh. Unik sih sebenarnya bahasa isyarat, bisa ya kamu ya, pintar ya kamu. Bakatnya apa aja boleh, apa aja boleh. Bakat renang ya nggak apa-apa, emang bakat kamu renang ya nggak apa-apa. Panahan apa-apa. Dance K-pop boleh. Kalau bakatnya melukis boleh. Nanti ya nggak apa-apa. Kamu ngelukisnya nanti pasti ditanya kamu ngelukisnya pakai apa gitu medianya. Tuh.
planning berapa lah, bisa silahkan dibaca ya, di info audisi udah ada disebutkan. Kalau basicnya band apa bisa kira-kira, bisa aja basicnya band, bisa aja mau jadi member, bisa lah, kenapa tidak. Ada beberapa bakat kemampuan, apa sih nggak bisa kebaca loh. Baletnya, bakat balet boleh, teman aku balet tapi dia tuh gemuk, berat badan ngaruh, iya ngaruh, berat badan ngaruh ya guys. Kalian sekarang gini deh, kalian perhatiin aja member JKT48 apakah ada yang gemuk gitu, itu aja sih sebenarnya patokannya. Lihat aja sekarang, kalian perhatiin member JKT48 ada yang gemuk nggak gitu. Terus banyak sih pertanyaan, teh kalau hijab boleh nggak. Nah sekarang gini aja, kalian lihat member JKT apakah ada yang pakai hijab gitu ya. Kalau misalnya memang tidak ada, berarti memang mohon maaf belum bisa ya bagi yang pakai hijab. Soalnya banyak nih yang mereka apply pakai hijab. Info loker JOT. Kakak Santi, aku lagi makan. Kakak Santi mau nggak? Oh makan apa Deli? Kok aku tiba-tiba lapar ya Del? Deli makan apa? Ngapain teh ini? Aku lagi live. Aku lagi ini, lagi downloadin aplikasi apa yang daftar online nih sambil live. Makan daging ayam, iya enak banget. Daging ayam kamu apain Del? Daging ayam, terima kasih. Dikasih mooncake aku, XX lah. Aduh, orangnya sampai lutut. Ya nggak usah, kalau udah sampai nggak usah diulang. Makanya lain kali itu dibaca ya informasi audisinya, jadi biar nggak ada kesalahan pada saat kalian submit. Karena jangan sampai ngulang 2 kali. Diteliti dulu deh sebelum isi itu, diteliti dulu ini udah bener nggak ya, dibaca lagi tuh kriterianya sesuai nggak nih, ini kalau sesuai nggak nih. Jangan sampai kalian karena saking buru-buru kalian udah submit nggak taunya habis ya kayaknya aku salah. Nah tuh udah. Semur ayam enak banget, aku suka loh semur ayam tuh, gampang lagi bikinnya. Training berapa lama teh? Dibaca lagi ya info audisi ya guys. Udah berapa lama kak jadi JOT? Aku dari 2011, dari awal-awal JKT kebentuk. Dari awal JKT kebentuk, jadi sebelum ada member, waktu itu aku cerita ya, mau cerita nggak? Udah aku cerita nggak awal aku JKT JOT? Iya, jadi mau dengar cerita aku nggak awalnya? Oke guys,
Jadi awalnya itu aku dulu tuh kan kerjanya di di production house di bidang periklanan. Jadi untuk bikin iklan-iklan TV gitu kan. Dulu tuh aku bagian casting director dulu di di PH gitu. Terus setelah aku di PH aku dulu adanya di Hang Tuah tuh, dulu salah satu PH yang lumayan besar sih pada saat itu ya, karena dia yang bikin beberapa iklan besar tuh, misalnya kayak zaman dulu kan ada tuh Yamaha Komeng, terus Yamaha yang ada Valentino Rossi, kalian tahu nggak? Nah aku sempet syuting tuh sama Valentino Rossi zaman dulu banget. Terus yang UC 1000 tuh, kalau UC 1000 sampai sekarang sih masih sama PH aku yang itu ya, UC 1000 yang iklannya pakai Miss Universe tuh. Nah itu salah satu PH aku. Dah tuh, nah setelah aku dari situ kayaknya aku kerja 5 tahun, terus aku abis itu aku mutusin kayaknya aku mau resign aja deh, aku mau jadi freelance tuh, aku mau jadi freelance. Terus baru aku freelance kayaknya setelah aku keluar dari kantor aku yang sebelumnya. Aku baru jadi freelance kayaknya baru 3 bulan ya, baru ngerjain berapa project lah sebagai freelance gitu kan. Terus ada teman aku yang produser dulu di Densu, kebetulan emang kita temenan sih sebelumnya. So dia nelfon aku pas aku lagi ada kerjaan lah di salah satu PH. Dia nelfon aku, Santi lagi sibuk apa sekarang gitu. Terus oh lagi ini nih, aku lagi baru lagi ada ngerjain project sih tapi udah mau selesai, aku bilang gitu. Aku butuh bantuan nih gitu, aku lagi ada butuh bantuan untuk ada project aku gitu, bisa bantu nggak gitu. Oh iya boleh gitu, tapi kalau ngambil project ini nggak boleh ngambil job lain ya gitu. Oh iya aku pikir apa ya gitu, maksudnya project apa gitu, kok aku nggak boleh ngambil project lain. Terus yaudah deh nanti kapan kita ketemuan dulu deh, ketemuan sama kreatif director waktu itu, sama si Gumisang kan. Terus abis itu udah tuh dihubungin jadi janjian akhirnya ketemu di kantornya Densu waktu itu. Ketemu terus interview lah aku, tapi interviewnya tuh bukan interview yang formal gitu ya, jadi kayak kita cuma sekedar ngobrol aja, kayak kamu sekarang sibuknya apa gitu, kamu biasanya ngerjain projectnya apa aja gitu. Dan pada saat interview tuh aku nggak deg-degan gitu, karena aku pikir ya udah kita ngobrol aja. Terus diceritain, nah kita tuh lagi mau ada project nih, kita mau bikin idol group gitu. Nah idol group ini kalau di Jepang tuh udah terkenal banget, namanya AKB48. Nah kita mau bawa konsepnya dari AKB48 itu ke Indonesia gitu. Nanti kita mau bikin namanya JKT48 gitu kan, nama grupnya JKT48. Oh gitu ya. Terus nah pada saat itu kan girls band sama boy band tuh kan lagi banyak banget ya, tahun 2011 itu kan lagi banyak banget tuh boy band. Oh berarti lagi ini ya, maksudnya lagi mau meramaikan nih untuk grup-grupan ini, aku bilang gitu. Terus abis itu oh oke. Terus aku masih belum ada bayangan ya, karena kan aku sendiri kan minim ya pengetahuan aku soal AKB48 gitu. Soal peridolan Jepang tuh aku minim banget waktu itu, pengetahuan aku nggak banyak, maksudnya malah aku bisa dibilang aku malah nggak tahu sama sekali gitu. Terus dari situ terus habis itu kan ada tuh beberapa di mejanya tuh ada beberapa majalah-majalah dari AKB48. Ini ada beberapa majalah nih, kira-kira looknya kayak gini. Nah aku ditunjukin tuh beberapa look dari member-member AKB48 pada saat itu yang masih ada seniornya. Oh oke, aku masih nggak ngeh, masih yang belum ngeh. Oh ya udahlah aku pulang kan. Terus berapa hari kemudian aku dihubung lagi, yuk kita mau udah mulai nih gitu. Setelah kita deal-dealan harga udah oke. Terus akhirnya aku di brief lah gitu, pokoknya butuhnya harus cari ABG perempuan usianya dari 13 tahun. Waktu itu karena kita masih belum ada yang ini ya, belum berapa ya umurnya ya gitu, kita masih belum ada
belum ngeh gitu berapa ya. Terus aku bilang maksimalnya berapa, umurnya dari umur berapa ke berapa gitu. Oh kita dari umur paling kecil 13 tahun palingnya sampai 18 deh gitu. Nah terus aku tanya kalau misalnya lewat dari itu, misalnya anaknya umurnya 20 tahun tapi looknya kayak 17 tahun boleh nggak gitu. Dicoba dulu aja ya gitu, nanti kita coba lihat gitu. Terus aku bilang lah sama si kreatif director aku, kalau misalnya emang aku harus cari, aku nanti nyarinya nggak cuma di Jakarta ya, aku pasti akan nyebar nyebar tim sampai ke Bandung segala, aku bilang gitu kan. Which is kan waktu itu aku dibantuin tuh sama Kak Teddy gitu. Waktu itu Kak Teddy aku mintain tolong gitu. Waktu itu Kak Teddy kebetulan dia juga freelance kan waktu itu, tapi sebelumnya itu aku pernah ketemu Kak Teddy sekali di salah satu PH, tapi kita lagi nggak ngejob bareng. Dia lagi ngerjain, dia lagi bantuin lagi bantuin casting directornya satu lagi. Nah terus tapi aku udah direkomendasi sama salah satu lah kita, lingkungan kita, kalau mau butuh tim coba deh si Teddy, kayaknya dia mau deh gitu. Nah terus habis itu aku bilang, kamu Teddy ya? Aku bilang gitu. Iya aku dikasih tahu kemarin sama mas ini gitu. Oh sekarang lagi sibuk apa? Iya aku lagi ngerjain ini mbak gitu. Oh ya udah, aku boleh minta nomor telepon kamu nggak? Nanti kalau misalnya aku ada kerjaan aku mau hubungin kamu ya gitu. Terus katanya oh iya boleh gitu. Nah kebetulan pas banget pas lagi ada kerjaan, aku harus nyari si member JKT48 ini, si Teddy-nya juga pas sudah selesai tuh kerjaannya. Terus akhirnya aku bilang deh, Ted, aku butuh nih buat scouting, aku bilang gitu kan, buat scouting. Terus oh iya boleh mbak, tapi harus ke Bandung ya Teddy gitu. Di Jakarta juga sih, cuman ke Bandung juga gitu. Oh iya. Nah kebetulan Teddy waktu itu dia tuh ada rumah, maksudnya keluarganya tinggal di sana, dan dia lebih tahu Bandung daripada aku kan. Dia lebih tahu Bandung daripada aku. Terus ya udah, akhirnya tadi deh ngider. Terus channelnya dia tuh banyak, maksudnya dia tuh ada salah satu temennya, aku lupa deh, pokoknya ada bisa nge-link ke sekolah-sekolah gitu. Aku bilang kamu ke sekolah-sekolah ya, akhirnya dia nge-link ke sekolah-sekolah. Akhirnya ketemulah Friska, ketemulah Dike ya kan waktu itu. Terus tadi juga ke tempat-tempat tongkrongan anak Bandung deh gitu. Terus ke sanggar-sanggar juga, makanya ketemulah Baby gitu-gitu. Tadi kalau itu belum nikah ya kak? Iya belum nikah waktu itu, waktu awal-awal dia belum nikah tuh ya. Jadi si Teddy getol banget sih dia nyari. Aku salut banget sih sama Teddy, sama Kak Teddy itu. Jadi dia ke sekolah, dia ke sanggar tari, ke sanggar dance tuh, sama bahkan dia di jalanan kayak distro gitu. Terus dia ketemu orang, maksudnya ketemu yang maksudnya sesuai dengan kriteria. Terus sama dia dicegatin, tau nggak? Tapi emang ini sampai. Dan pada saat itu ya, pada saat project ini lagi jalan, karena kan mungkin awal banget ya, orang tuh kan mikirnya ini beneran gak sih, ini penipuan gak sih gitu. Sampai kan ada yang datengin tuh ke tempat casting kita waktu itu. Tapi aku dibantu ada sama satu teman aku yang ngejelasin, iya ini kita beneran kok, maksudnya kita nggak main-main. Iya terus kayak mereka kepo gitu. Terus dulu kan waktu zamannya Twitter ya, terus mereka moto-motoin gitu, ini lokasi shoot tempat castingnya di sini, difotoin gitu. Jadi tapi mereka kan nggak bisa masuk, maksudnya nggak bisa masuk ke ruangan casting kan, karena kan itu nggak boleh gitu, karena mereka nggak ada sangkut pautnya gitu. Jadi itu difotoin, terus sempat masuk di Twitter gitu, ya udah sempat rame aja dibahas. Cuman kan aku pikir ya udah nggak apa-apa. Terus kita tuh ada pendaftaran online juga ada sih, tapi kebanyakan kita dari nyari gitu. Dan untuk yang member JKT48 awal-awal tuh emang kebanyakan tuh dari nyari sih. Kalau yang online pada saat itu mungkin informasinya belum banyak tersebar, orang belum banyak tahu, dan orang juga kan mikirnya JKT48 JKT48 apa gitu kan, ini audisi apa gitu. Akhirnya ketemulah. Dulu waktu pas awal-awal Gen 1 itu ada beberapa nominasinya lumayan banyak loh, ada sekitar hampir 60 kayaknya, 50 berapa gitu aku lupa, apa nggak nyampe, pokoknya nggak nyampe 60.
nggak nyampe 60, cuman beberapa akhirnya banyak yang gugur. Maksudnya ada banyak yang gugur tuh mereka mengundurkan diri guys, karena nggak tahu ya. Terus abis itu setelah prosesnya sama kok, jadi kalian harus tahu ya, semua member JKT48 itu mereka melalui proses yang sama. Jadi mereka daftar audisi, terus kemudian mereka dihubungin, terus kemudian mereka datang untuk interview, terus dari interview tuh mereka masuk ke finalis, dari finalis mereka akhirnya kepilih jadi member, terus mereka harus training. Nah itu tuh sama, semua JKT48 member itu mereka melewati proses yang sama gitu. Jadi nggak ada yang spesial gitu. Maksudnya meskipun dia dari kalangan misalnya orang tuanya apa, misalnya orang tuanya pejabat atau orang tuanya apa, sama, semua perlakuannya adalah sama. Jadi nggak ada yang kita beda-bedain gitu. Dan ada beberapa juga kok anak seleb yang daftar tapi ternyata mereka nggak lolos tuh, ada juga gitu. Jadi memang di sini bukan karena oh ini bapaknya seleb terus kita harus lolosin, enggak juga. Jadi kriteria kita ya memang kriteria yang bisa diterima oleh kalian semua gitu sih. Terus sama mau cerita lagi nggak, mau lanjut nggak ceritanya nih? Mau lanjut nggak ceritanya guys? Lanjut, oke. Nah dulu waktu yang pas Gen 1 itu, setelah mereka kan setelah interview kan emang kita bagi 2 hari, karena kan kalau cuma 1 hari takutnya kan ada yang nggak bisa di hari tersebut gitu. Jadi kita bagilah kita 2 hari. Kan aku lupa 2 hari apa 3 hari gitu. Aturan 2 hari, tapi karena ada yang belum bisa datang, akhirnya kita kasih kesempatan deh. Kita buka 1 hari lagi interviewnya. Nah terus dari situ udah, setelah habis interview otomatis kan kita udah ketemu langsung nih, dari foto dilihat, terus kita ketemu langsung, kita lihat personalitinya. Terus dari itu barulah dikumpulin beberapa yang akhirnya jadi finalis kan. Ya udah, akhirnya dari situ kita training gitu. Kita ada training tuh, trainingnya ya latihan fisik. Terus latihan fisik sih paling utama ya, latihan fisik, terus nari gitu. Narinya sih aku lupa deh, kayaknya seminggu waktu itu 4 kali ya, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kalau nggak salah ya, aku lupa. Dan itu setiap sore, karena kan kalau pagi ke siang kan masih banyak yang sekolah dan kuliah, jadi kita atur waktunya di sore. Oke, setelah itu latihan di setiap minggu itu ada 3 atau 4 kali. Terus kemudian akhirnya dari beberapa ada yang itu juga ya, ada yang gugur mengundurin diri. Bahkan tahu nggak, ada fun fact nih, atau fun factnya nggak tahu nggak? Mau? Oke. Kok yang mau cuma 1 sih yang pengen tahu fun fact-nya? Banyak dong. Kalau yang mau fun fact-nya aku kasih tahu. Mau nggak? Kepo nggak? Oke. Jadi dulu awal Gen 1 tuh aku juga lumayan stres juga sih, karena kan itu project pertama aku yang untuk bikin salah satu grup band kan, grup idol grup itu. Aku kan salah satu pertama kali itu aku harus ngumpulin. Nah itu karena saking banyaknya yang kayaknya nggak jadi gitu kan, terus kan aku lama jadi stres ya. Terus sementara kan di Gen 1 itu tuh karena mungkin awal banget ya, jadi tuh persiapannya itu bener-bener yang
gimana ya, bikin aku deg-degan juga. Maksudnya nggak cuma aku sih, staff yang lain juga deg-degan karena itu bahkan si Akimoto Sensei-nya kan datang, terus media-media Jepang itu banyak yang datang untuk meliput, terus manajemen dari pihak EKS-nya itu datang. Jadi waktu itu banyak banget expat yang datang ke Jakarta untuk audisi. Bahkan waktu yang pas masa training aja itu tuh media Jepang tuh banyak yang ngeliput gitu. Terus si Takamina waktu itu datang ke latihan karena dia ngelihat. Jadi sampai seheboh itu. Nah terus tiba-tiba ya, aku kan biasanya kalau mau latihan kan misalnya kita hubungin, kamu di mana kok belum nyampe, misalnya kita hubungin gitu ya. Terus aku hubungin Gaby dong, Gaby kamu di mana gitu, di rumah kak gitu, kenapa kok kamu nggak kesini gitu. Sementara itu besok, kalau nggak salah besok atau lusa tuh udah mau final audition gitu. Terus dia bilang gini, masa kak kayaknya aku nggak jadi ikut audisi deh gitu. Aku marah dong, kamu kenapa ngomong kayak gitu kayak iya kayaknya aku ragu-ragu. Terus aku bilang gini aja, aku bilang aja, kamu kesini nggak sekarang, aku tungguin. Nggak mau tahu ya, aku nggak mau tahu gimana caranya kamu hari ini harus kesini, aku bilang gitu. Terus tapi kak nggak, pokoknya nggak ada tapi, kamu harus datang, aku bilang gitu. Akhirnya dia datang, tapi anak itu kan nurut ya, si Gaby itu ya datang, akhirnya datang sampai akhirnya dia ikut ke final audisi kan, pilih tuh si Gaby. So aku bilang, kamu kenapa sih, udah ya aku tanya, kamu kenapa sih udah sempet nggak mau. Iya soalnya aku kayaknya ragu gitu, aku takutnya aku nggak bisa atau apa gitu. Tapi ujungnya dia kepilih, si Gaby itu. Iya, si Gaby masih kecil banget, sumpah dia masih kecil banget. Jadi dia masih yang gimana ya gimana. Tapi lucu banget sih itu. Yang daftar banyak yang main-main gini, bukan main-main sih, mereka tuh lebih yang kayak pengen nyoba gitu. Maksudnya kebanyakan ya, kalau ditanya kan kadang kita kan undang interview gitu, kamu kenapa mau masuk JKT, pengen coba gitu. Nah kadang gini, kalau misalnya kalian pengen coba tuh konotasinya biasanya itu 50-50 itu dalam artian bisa jadi beneran ngejalanin atau enggak gitu. Kalau misalnya coba-coba kan mungkin kalau dia ngerasa kayaknya aku capek JKT, nah itu tuh dia akan cepat banget keluar gitu. Karena memang di JKT emang seberat itu dalam artian kegiatannya tuh banyak ya kan, kegiatan tuh setiap hari. Apalagi kan kalau kayak training kan mereka, karena mereka masih baru, otomatis kan mereka masih perlu banyak belajar ya. Jadi latihannya tuh setiap hari. Jadi waktu mereka itu cuman di sekolah, rumah itu cuman sebentar, terus mereka harus latihan itu setiap hari. Dan mungkin itu yang bikin mereka kaget juga, karena biasanya setelah mereka sekolah mungkin mereka di rumah ngerjain PR, terus tidurnya teratur gitu kan. Terus begitu di JKT kan sibuk ya, jadi itu lumayan kaget juga buat kebanyakan member yang masih baru-baru gitu. Nala audisinya enggak, Nala datang kok. Nala datang, pokoknya di Jakarta datang. Biasanya training pulang latihan sampai jam berapa kak? Sebenarnya tergantung. Karena gini, kalau training kan awal-awal emang lagunya maksudnya latihan dasar, tapi begitu udah dikasih lagu kan otomatis kadang udah dikasih lagu nih, oke, belajar satu lagu misalnya, ini deadline-nya misalnya 3 hari atau 4 hari. Nah biasanya untuk yang pemula itu kan susah ya. Sementara kan dari tim koreo itu suka udah di deadline ini untuk belajar lagu sekian hari. Nah otomatis karena ngejar deadline itu ya bisa sampai malam gitu, karena deadline sebenarnya. Sejauh ini kalau dari foto sih ada yang masuk, tapi kan balik lagi kita kan harus ketemu, kita nggak bisa mutusin dari foto oke gitu. Meskipun dari fotonya mungkin udah oke sesuai kriteria, tapi kan kita harus ketemu ya, ketemu secara langsung, kita harus ngobrol sama anaknya, jadi kita bisa tahu nih motivasinya dia juga. Sekarang kalau misalnya dia, maaf ya,
Maaf tadi ada yang nelfon. Iya maaf ya, yang nge-lag barusan ada yang nelfon. Maaf. Jangan marah. Jangan marah. Kalau aku balasnya lewat sini aja ya. Bentar ya, sabar. Ada nelfon aku sebentar. Aku tuh tadi tuh mau ke JJM sebenarnya guys, cuman teman aku dari siang tuh udah di sana. Terus dia bilang panas banget kan. Terus aku bilang aku kayaknya ke JJM-nya agak sorean aja deh, karena aku nggak mau kalau panas banget. Aku pusing takutnya, karena kan aku tuh kemarin habis kena vertigo. Jadi kalau misalnya kena panas sedikit itu agak lebay ya vertigo ini ya. Aduh, tapi nggak boleh ya Allah. Tapi nggak boleh ini. Jadi aku nggak mau kalau terlalu panas gitu. Takut pusing kan kalau vertigo. Kalian ada yang pernah ini nggak sih pernah kena vertigo nggak? Fritzy daftar online, iya, dia daftar online kok. Apa sih itu? Kenapa Cindy? Kenapa? Oh, kamu pernah ya? Aku tuh nggak gelap sih sebenarnya. Aku tuh awalnya vertigo itu awalnya aku kelingan aja. Nggak tahu ya, kayaknya mungkin karena aku sebelumnya aku ada GERD kan. Aku ada GERD. Nah, terus itu yang bikin aku suka kelingan, terus kepala aku di sini tuh, di belakang sini tuh suka nusuk. Nusuknya tuh aduh ganggu banget, terus kegiatan tuh ganggu banget kan. Itu yang aku nggak kuat deh. Untungnya sih aku nggak sampai gelap ya. Aku takut kalau aku tuh orangnya parnoan. Asal kalian tahu, aku tuh orangnya gampang panik, aku tuh orangnya parnoan. Jadi kayak bahkan pingsan aja tuh aku takut loh. Emang Zia nanya apa sih? Kalian kesel ya? Zia nanya apa Zia? Penyakitnya penyakit apa dulu? Zia. Iya Zia, offline semua. Kecuali kamu di luar negeri ya. Dari Nala, Dokter Nabil. Oh, oke. Vertigo ya. Gaulan. Belajar ilmu pernafasan dari Nala biar bisa atur nafas atau vertigo. Oh gitu ya, bisa ya. Aduh, jantung. Aduh, serem ya. Kalian ada yang jantung emang? Nala nggak on. Emang kamu pulang sekolah jam berapa? Kita biasanya nelfonnya sore kok. Maaf ya. Kita biasanya
Nelfonnya tuh sore. Ya maksudnya kita tahu lah jam-jam pulang kalian sekolah. Makanya kenapa nih kita minta kalian harus cantumin nomor telepon orang tua. Jadi kalau pada saat kita nggak bisa hubungin kalian nggak angkat, paling nggak kita bisa hubungin orang tua gitu loh, ya kan. Jadi kemungkinannya itu masih ada. Kalau emang rezeki ya pasti. Kalau nggak diangkat juga kita pasti akan tetap teleponin. Sinus tuh ini loh. Nih, sinus itu biasanya sampai ke sini. Sinus tuh kayak apa ya? Kayak ada cairan gitu loh di sini. Yang itu tuh kalau jadi nggak boleh makan es, biasanya nggak boleh dingin, nggak boleh kena es tuh. Biasanya kalau kambuh itu sininya sampai bengkak ya. Dan itu sakit banget sih. Kayak sih. Nah, tuh bener nih si siapa Inci, kebanyakan yang daftar main-main. Kalau telepon nggak diangkat, nggak mau audisi, aku malah mau. Nah, iya emang bener, emang banyak tuh yang kayak gitu. Daftarnya main-main, terus udah gitu kan kita hubungin nih untuk audisi offline kan, nggak diangkat. Dan kalaupun diangkat, bilangnya aku nggak bisa dateng gitu. Itu tuh sebenarnya banyak yang kayak gitu. Cuman untungnya kita sabar ya. Jadi nggak apa-apa, masih ada yang lain. Tadi udah makan tapi aku lapar ya. Makan apa ya aku ya? Makan telur lagi. Padahal banyak yang ingin sungguh-sungguh masuk JKT48. Nah itu justru yang sungguh-sungguh itu biasanya malah nggak kita telepon, maaf ya. Ngopi guys. Sebenarnya Vertigo tuh nggak boleh ngopi nggak sih? Tapi aku bandel banget ya. Tapi ya gimana, aku udah lama gak ngopi. Tuh kalau habis Teguh gini aku pasti kayak agak keliangan. Bandel banget ya. Intinya kalau Vertigo mesti banyak minum air putih. Kemarin aku sempet kurang minum air putih, sampai akhirnya aku minum air putih banyak banget. Belum ada telepon. Audisi udah mulai difilterin, tapi ini masih baru filter yang pertama ya. Masih nanti kan ada tahapan lah. Habis ini nanti akan difilter lagi. Dari yang difilterin nanti baru yang kita panggil gitu. Tapi nanti ya belum. Prosesnya masih panjang. Jadi belum sekarang. Pas anniversary 13 Gen 13 ikut enggak? Belum tahu, aku belum bisa ngomong.
Clarin siapa? Iya, Indira itu gak suka air putih, bahaya buat ginjalnya di masa mendatang. Iya benar. Kalau masih muda mungkin kalian nggak ngerasa ya, mungkin nggak enak ya, maksudnya gini, minum air putih sih memang kayak aduh enggak enakan yang berasa gitu. Tapi bener sih tadi kata siapa tuh, bener sih, apa nanti akan masalah di masa tuanya. Iya, bahkan aku aja juga tadinya nggak terlalu suka minum air putih, cuman belakangan aku harus minum banyak air putih guys. Kayak harus minum air putih nggak sih, nggak suka. Iya emang bener itu, gaulada bener itu, bener-bener harus. Tolong disemangatin ya member-member, suruh minum air putih yang banyak gitu, biar terhidrasi. Suka susah ngomong soalnya batu ginjal sakit banget. Iya bener, kalau udah sakit tuh ganggu. Kak, kalau ada teman aku daftar online dan offline, ya kalau misalnya orangnya sama ya akan satu nomor dong yang dihubungi, kan emang dia informasinya beda. Kalau daftar online sama offline emang beda informasinya. Kalau suara telepon, iya makanya itu kan dibilangin kalau kalian harus mencantumkan nomor telepon orang tua. Jadi kalau misalnya kalian lagi nggak bisa dihubungin, kita hubunginya ke orang tua gitu. Belum ada yang ditelepon. Kalau gak keterima tetap dikabarin kah? Enggak, maaf ya. Iya sih ya, kamu pertanyaannya tuh temen yang lain sampai risih tuh. Minum air putihnya secukupnya, kan 2 liter ya sehari. Nah itu emang Zee kayaknya itu bukan paskib deh, unjuk bakatnya Zee itu dance. Zia sholat maghrib ya Zia belum maghrib, emang udah maghrib ya? Belum kok, belum maghrib tahu. Nanti harusnya berapa tahap teh, ada deh. Ada deh kata teman. Udah dijawab ya, kamu tanda tanya aku udah jawab ya. Boleh, mau nampilin silat, mau nampilin kayang boleh, mau akrobat juga boleh, bebas, asal bukan nari api ya, bahaya. Bulan apa? Aku belum bisa bilang. Teman aku tapi sombong banget, dia pamer terus. Nggak apa-apa, kita lihat aja, nanti kabarin ya kalau dia kepilih atau dia nggak kepilih ya. Deli kamu kabarin aku ya, Kak temen aku, ntar kamu DM aku ya Deli, Kak temen aku lolos, kabarin aku ya. Atau enggak, Kak temen aku nggak lolos, kabarin juga ya Deli, kamu kabarin aku ya Deli masih ada nggak kamu? Oke siap Pak Santi, siap. Ntar kabarin aku dia kepilih atau enggak, kamu harus kabarin aku siapa namanya, kasih tau aku ya. Emang dia masih suka nge-spill dia pamernya di mana sih? Di sosmed. Gaulada, iya, personal member tuh harus rendah hati nggak sih? Iya benar. Takutnya kalau di tahap ya aku mah. Ya. Kenapa kalau emang kasihan, kenapa kalau ngeliat ortunya? Maksudnya kalau kamu gugur terus kasihan liat ortunya, emang kenapa? Orang tua kamu sedih. Kan sebenarnya pencapaian keberhasilan tuh nggak cuma jadi member JKT48 aja. Kan bisa jadi di sekolah ternyata kamu ada prestasi yang lebih membanggakan, yang bisa bikin orang tua kamu bangga. Nah kalau misalnya kamu nggak bisa jadi member JKT48 terus kamu ngerasa kayaknya orang tua aku bakal sedih deh, nah kamu tuh harus mikirin backup plan gitu, alternatif kedua apa ya yang bisa bikin orang tua aku bangga gitu. Jadi
nggak melulu soal harus jadi member JKT48. Nanti kalau udah jadi member JKT48 terus kamu kegiatannya sibuk, sampai nggak ada waktu buat keluarga, nanti misalnya orang tua kamu komplain gimana, ya kan? Iya, kalau audisi nggak boleh disebarin. Jadi karena kita mau nyawanya tertutup aja. Kalau iya, jadi yang daftar audisi itu sebaiknya memang tidak ada kontrak dengan pihak manajemen lain atau dengan pihak brand atau production house gitu ya. Karena nanti kalau misalnya udah di JKT48 kan biasanya agak susah tuh, karena kan kita banyak tuh beberapa batasan-batasan, terus apalagi kan jadwalnya kan lumayan padat. Nanti takutnya kalau ngaturinnya tuh nanti ribet gitu. Makanya iya, jangan pamer-pamer di sosmed. Kalau nggak keterima malu. Iya bener, udah diem-diem aja, paling taunya teman-teman deket aja, nggak apa-apa deh. Mau daftar JKT di umur 26 please info loker JOT. Kalau aku daftar di itu foto gini 13, tapi aku kasihan sama mama aku, takut mama aku sedih. Kenapa sedih? Kenapa Deli kenapa? Bisa mau acting boleh. Kakak teman kita kontrak sama entertainment Korea tapi dia masih baru dihubungin. Maksudnya baru dihubungin sama pihak entertainment Korea gitu. Ya itu harus milih sih dia mau ngambil yang mana. Kak, nama aku kayak terlalu cakep. Kalau mau unjuk bakat taekwondo gitu-gitu sebenarnya sih nggak harus pakai baju taekwondo, cuman kalian harus pakai baju yang pada saat kalian melakukan gerakan, apalagi tendangan itu nggak sampai kelihatan auratnya ya gitu. Atau mungkin gerakannya ke samping sih biasanya, jadi biasanya nggak ngadep ke dewan juri, jadi hadapnya ke samping, jadi nggak kelihatan. Tuh baru maghrib tuh Zia, maghrib Gi Zia, berwudu Gi. Tapi kayaknya aku bakal bangga banget. Aku juga sama kayak gitu, tapi aku mah nyanyi boleh aja. Cowboy Junior boleh, silahkan. Kan banyak banget yang FOMO upload di. Oh iya, FOMO apa nih? FOMO daftar. Mau lihat dong linknya, yang FOMO tolong DM aku ya. Temen aku padahal belum tentu keterima. Iya. Banyak sih yang pamer, yang aku udah daftar. Ya sebenarnya sih nggak apa dia ngasih tahu ya kalau udah daftar, tapi mungkin buat sebagian orang ngerasa kayaknya lu nggak perlu kayak gitu deh. Ya silahkan, mau sholat silahkan. Yang aku temen aku bahkan nambah, sumpah ya nggak apa-apa dong. Audisi lagu Indonesia pakai lagu Inggris bebas, ini lagu JKT boleh. Kakak live nya sampai kamu, iya sholat silakan. Kayaknya jam 6 selesai sih, aku jam 6 selesai kok. Kayaknya nggak terlalu lama. Udah minus tinggi nggak apa-apa, tingginya berapa dulu. Aku jam 6 kayaknya udahan deh. Aku pendek.
banyak FYP terus di JJ-in, katanya diliatin yang medsos. Kalau gak terlalu sebenarnya nggak apa-apa, gak masalah gak bisa bahasa Inggris. Sabar ya teh, ngeliat para FOMO teh yang up di TikTok. Iya banyak yang FOMO ya, tolong dong share ke aku yang FOMO, DM aku aja, aku pengen lihat, tolong ya. Kalau ada aku mau lihat yang FOMO. Sebenarnya kalau dia FOMO pun nggak apa-apa sih. Terus misalnya dia kepilih nih dan dia niat sih, sebenarnya nggak apa-apa ya. Nggak usah di tag, dikirim ke DM aja, di share. Pasti bukan volunteer sih, kita nggak, biasanya sih kita sih biasanya emang timnya banyak, dan biasanya sih dari tim JKT48 itu mereka akan nge-hire beberapa banyak manpower ya gitu. Pasti butuh manpower tuh pasti. Nggak apa-apa unjuk bakat yang ada dicantumin di formulir, nggak apa-apa. Saya dulu, aduh aku lupa Raisa umur berapa ya. Halo teh, halo hair. Dia mau masuk JKT kalau dia mau musuhin member teh, terutama Maca. Kenapa musuhin Maca? Siapa tuh? Kocak banget sih musuhin Maca. Kenapa musuhin Maca? Bukannya Desember banyak job ya? Gaulada. Desember banyak job tahu kan, maksudnya kayak banyak konser gitu-gitu. Ya kalau telepon tuh diterima, maksudnya diterima tuh dalam artian masuk nih kriteria gitu, diundang untuk audisi. Kalau teman gitu agamanya boleh privacy nggak? Boleh dong. Lagian kan data-data kalian yang kalian kirimkan ke kita itu adalah semua adalah privacy, jadi kita nggak akan sebar-sebarin gitu. Kita tetap hargain kok privacy kalian gitu, karena itu untuk kebutuhan internal aja kan, jadi kita nggak akan sebarin, kecuali kalau kalian yang sendiri yang mengungkapkan agama aku apa, nah itu bebas tuh. Udah aku DM yang JJ Gen 13 teh, lihat gak? Iya nanti aku lihat ya, abis live aku lihat ya. Terima kasih. Ada minus nggak apa-apa, ada minus mata kan nggak apa-apa. Nanti kalau udah kepilih nanti pasti akan belajar pakai soft lens. Cynthia bener Konghucu, aku nggak tahu guys. Yang aku tahu adalah dia kuliahnya anak desain. Maksimal umur 18. Sekolahku teh kalau rumahnya di Bogor pindah. Cynthia definisi dewasa dan lucu di saat yang bersama. Iya benar, Cynthia tuh lucu tau. Dia udah dewasa tapi dia menggemaskan. Sekolah dasar Islam terpadu. Emang kamu mau berapa SD? 12 tahun ya? Pasti belum 13 tahun. Tahun ini 13. Boleh. Oke, udah jam 6. Aku dikit lagi nih. Masih 17.59. Gak mau rugi ya. MTS boleh aja. Oke, udah jam 6 ya. Oke.
break dulu untuk sholat maghrib ya. Nanti kalau aku nggak tahu kapan aku live lagi. Terima kasih yang sudah join. Nanti kita live lagi ya kapan-kapan ya. Makasih, bye bye.